Kalau Ariel, kalau Once nggak ribut sama Dani, emang kita tahu kalau mereka nggak ribut, orang-orang di LMKN itu nyaman-nyaman aja tuh dengan kualitas kerja mereka. Rakyat juga nggak tahu kalau harus bayar ya. Menurut gue gini, gue melihatnya ini menjadi satu hal yang positif ya. Jangan kita melihat ini benturan antara penyanyi dan pencipta, enggak. Justru benturan mereka ini menyadarkan bangsa ini tentang pentingnya hak cipta. Emang selama ini kita tahu soal ini? Emang selama ini sadar kalau semua orang harus bayar? Enggak loh. Karena mereka ribut, karena mereka berantem, kita semua jadi, oh iya ya, ternyata lagu itu punya harga ya. Orang nggak pernah tahu siapa yang harus mereka kritisi. Ternyata yang harus mereka kritisi bukan Ahmad Dhani, bukan Ariel, tapi lembaga LMKN yang menaungi. Karena penyanyi sama pencipta nggak akan ribut kalau yang ngurusinnya benar. Kejadian tersebut membawa keberuntungan juga ya. Menurut saya itu sebuah apa ya? Sebuah tindakan yang menjadi awal untuk perbaikan. Semua itu perlu pengorbanan. Kalau ternyata memang antara pencipta dan penyanyi harus berjuang di pengadilan, tapi tujuan akhirnya itu untuk kebaikan hak cipta Indonesia di masa depan. Jadi kalau kita hanya nggak cukup pintar kalau hanya melihat oh yang benar Ahmad Dhani, oh yang benar Ariel, oh fans enggak. Ini lebih jauh, ini kedepannya untuk hak cipta untuk anak cucu ke depan. Dengan adanya kayak gini, kalau akhirnya semua negara turun untuk memperbaiki ini, kedepannya anak cucu kita itu berkarya jadi lebih tertarik buat mereka. Itulah harga dari sebuah perdebatan ya. Kita nggak boleh ngelihat dari sisi itunya. Kita harus melihat kalau ini mereka berjuang untuk hak cipta Indonesia ke depan. Siapa yang benar, siapa yang salah, itu nanti hukumlah yang berbicara. Semoga hukum kita bisa objektif, bisa belajar dari apa ya. Karena nggak jauh-jauh di Malaysia aja, yang industri musiknya lebih maju, kita lebih benar loh soal cipta. Masa kita hanya melihat oh mereka berantem nih? Enggak lah. Ini lebih ke depan lebih. Ini kan dengan adanya isu royalti hak cipta juga pasti masyarakat udah makin takut untuk membawakan lagu gitu. Kita tunggu aja sampai sejauh mana mereka punya restoran, punya tempat kafe atau segala nggak putar lagu. Kita tungguin aja. Mereka juga harus belajar, tapi dengan tadi siapa sih yang berkewajiban ini? LMKN, negara yang mensosialisasi gimana konsep bayarnya, gimana apa yang bayar, apa yang enggak, segala macem. Karena oh iya dong, mereka kan udah diutus negara, mereka digaji, mereka segala macam, mereka dapat pajak segala macam. Kurang transparansi kah atau kurang tertib? Oh jelas itu transparansi kurang gerak cepat kurang. Sekarang gini deh, kita ambil positifnya. Kalau Once nggak ribut sama Dani, emang kita tahu kalau mereka nggak ribut, orang-orang di LMKN itu nyaman-nyaman aja tuh dengan kualitas kerja mereka. Rakyat juga nggak tahu kalau harus bayar, ya kan? Ya nggak? Mungkin tadi tertarik sama tentang royalti hak cipta, tapi kan sekarang adanya revisi terkait hak cipta, bagaimana sih? Ya itu harus banyak belajar sih. Memang maksud aku juga orang-orang di DPR memang harus, dan negara juga memang harus merumuskan ini sebaik mungkin. Karena kita ketinggalan jauh loh. Kita ketinggalan sangat jauh. Kenapa di dunia luar musisi itu bisa sejahtera banget? Kenapa anak muda itu seneng mau terus berkarya? Karena semuanya udah beres gitu urusan begini ada. Jadi gue berharap banget endingnya ini bukan kepentingan politik ya. Tapi endingnya ini memang benar-benar untuk memperbaiki sistem hak cipta Indonesia gitu. Banyak loh pencipta Indonesia yang gila, dia udah nyiptain lagu yang diputar mana-mana, hidupnya masih sengsara gitu. Jadi memang kita harus melihat dalam perspektif yang lebih besar. Indonesia darurat untuk memperbaiki sistem hak cipta, sistem royalti. Nah ini apakah revisi ini lebih menguntungkan kita, pelaku seni atau pihak industri? Semuanya harus untung, pencipta, penyanyi, industri. Karena gini loh, apa sih salah satu yang besar di negara ini? Bukan teknologi loh,
bukan yang lain-lain, tapi apa? Seni. Boleh tanya ke luar negeri sana, boleh tanya sekitar Asia Tenggara. Jadi layak kalau ini untuk diperbaiki, layak kalau semua orang yang terlibat dalam dunia ini mendapat keuntungan yang terbaik gitu. Bang, ini kan dari pihak mana bahwasannya untuk revisi yang tadi kan rampung di 2 bulan ke depan. Tapi kalau seandainya nanti tidak rampung, bagaimana? Apakah Ya, dari itu yang gua takutin, itu yang gua takutin kalau ini nggak rampung-rampung. Akhirnya semua orang mempunyai tindakan sendiri kayak Ahmad Dhani, tiba-tiba akhirnya ya udah lu harus bayar ke gua langsung atau gimana segala. Itu yang kita takutin. Semua orang akhirnya jadi mengambil tindakan radikal secara rimba lagi gitu loh. Karena ya gua nggak tahu deh, maksud gua gini deh, dunia musik di Indonesia itu nggak diperhatiin negara selama ini hidup loh. Festival, orang bikin lagu nih sudah layaknya untuk diperbaiki, bukan akhirnya masuk untuk dipajakin doang gitu loh. Oke, begini Bang, apa tantangan terbesar dalam penerapan aturan royalti baru ini sih? Apa? Tantangan terbesar untuk penerapan Tantangan royalti. itu tadi tidak transparan, terus masyarakat tidak punya pengetahuan kalau mereka harus bayar soal hak cipta. Nggak besar kok, tapi kalau mereka udah paham dari awal, itu bisa disisihkan. Jadi memang sistem ini tuh kadang tidak pernah diperlakukan, ada kepentingan-kepentingan orang yang meraup keuntungan tersendiri. Jadi itu harus dirubah. Mungkin balik lagi terkait yang 2 bulan nanti kalau saya belum rampung, apakah ada tindakan dari para musisi yang mungkin walaupun masih belum tergambar, Iya. tidak tahu sih tanggapan bagaimana? Ya mungkin nanti kalau umpamanya 2 bulan belum selesai ya mungkin ada gerakan tanpa lagu. Bayangkan di Indonesia 24 jam tidak ada musik, kami tidak mengizinkan lagu kami diputar. Kita bayangin aja seperti apa. Mungkin ya. Jadi berharap banget, nggak boleh memandang sepele tentang musik dan lagu. Ini benar-benar harus dirampungkan, apapun hasilnya. Kita memang belajar, mungkin stepnya nanti belum seperfect apa yang terjadi di Amerika, di industri. Tapi paling tidak dalam 2 bulan kita menuntut untuk ini rampung menjadi sebuah langkah yang baik ke depannya.